globalisasi yang terdiri dari dua kata, yaitu global dan isasi. Global yang berarti meliputi seluruh dunia, dan isasi yang berarti proses. Jadi globalisasi adalah sebuah proses penglobalan atau sebuah proses yang meliputi seluruh dunia secara langsung. Nah, yang pertama kita masuk ke sejarah globalisasi. Globalisasi sendiri dapat terbentuk karena adanya perdagangan antar negara yang kian menyebar luas dari tahun ke tahun. Salah satu faktornya adalah jalur sutra. Jalur sutra sendiri adalah jalur yang dilewati oleh negara Cina untuk melakukan perdagangan antar negara dengan negara India. Selanjutnya, globalisasi mempunyai dampak positif dan negatif. Yang pertama, ada dampak positif, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. Yang ketiga, ada taraf hidup di masyarakat. Dan yang keempat, ada berkembangnya pariwisata. Selanjutnya, ada dampak negatif. Yang pertama, ada pola hidup yang konsumtif. Yang kedua, kesenjangan sosial. Yang ketiga, sikap individualistik. Dan yang terakhir, keempat, gaya hidup kebarat-baratan. Kalian tahu nggak sih apa itu aspek ekonomi dalam bidang globalisasi? Aspek ekonomi adalah peningkatan integrasi antar negara yang melalui pergerakan jasa, barang, modal, dan infrastruktur. Misalnya kayak impor dan ekspor, bagaimana Jepang mengimpor minyak bumi di Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan energinya. Oleh karena itu, Jepang adalah suatu negara yang memiliki sumber daya alam. Contoh globalisasi dalam indeks penyebaran teknologi transportasi. 1. Inovasi kendaraan listrik seperti Tesla dan kendaraan otonom diadopsi di berbagai negara. 2. Teknologi pesawat terbang yang lebih efisien memungkinkan perjalanan dan pengiriman barang secara global. Selanjutnya kita masuk materi hukum. Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC, lembaga ini mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang mengakibatkan berbagai hukum perdagangan internasional atau WTO. Negara-negara WTO harus mengikuti aturan perdagangan global untuk memastikan perdagangan yang adil dan bebas. Menambahkan perjanjian Paris tentang perubahan iklim, kesepakatan internasional yang mengakibatkan negara-negara untuk mengurangi emisi korban demi melawan perubahan iklim. Nah, kita masuk materi politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, negara-negara bekerja sama dalam organisasi internasional seperti PBB untuk mengenai isu global seperti perdamaian, hak asasi manusia, dan iklim, seperti kerjasama ASEAN. Negara-negara Asia Tenggara bekerja sama dalam politik untuk menjaga kawasan masing-masing. Pengaruh negara adidaya, globalisasi membuat kebijakan politik suatu negara bisa mempengaruhi negara lain, seperti negara Amerika Serikat yang mempengaruhi Timur Tengah untuk berdampak global.